Februari tahun 2022. Dan minggu hari ini adalah Minggu Sexagesima. Dan tema kita hari ini adalah Aku Anak Baik. Sama seperti adik-adik di rumah. Adik-adik di rumah adalah anak-anak Tuhan Yesus dan pastinya anak-anak yang luar biasa baiknya. Nah, sebelum memulai kebaktian, Kakak Diana mau mengingatkan adik-adik di rumah pada saat kebaktian tidak boleh sambil jalan-jalan, tidak boleh sambil teriak-teriak atau ngobrol-ngobrol, tidak boleh sambil makan atau minum susu. Kita akan memulai kebaktiannya dari awal, pertengahan hingga akhir dengan menjaga mulut dan perilaku kita agar kita dapat memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Nah, adik-adik, hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Nah, karena hari ini adalah hari Tuhan, kita bangkit berdiri, kita mau bernyanyi dengan bersukaria dan penuh semangat ya adik-adik. Kita akan bernyanyi, halo, halo, hello, hello, olala. Sudah siap? Kita bangkit berdiri, kita mau bernyanyi bersama-sama. Kita mulai. Halo, halo, hello, hello, olala. Apa kabarmu? Cucu. Halo, halo, hello, hello, olala. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu bersedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, halo, hello, hello, olala. Apa kabarmu? Cucu. Halo, halo, hello, hello, olala. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu bersedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Lagi ya. Halo, halo, hello, hello, olala. Apa kabarmu? Cucu. Halo, halo, hello, hello, olala. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu bersedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Jangan kamu bersedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Adik-adik, selamat hari Minggu. Waktunya kita untuk berdoa. Adik-adik yang di rumah sudah siap kan untuk berdoa? Kita lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami telah berkumpul di rumah kami masing-masing untuk mengikuti ibadah dan untuk mengikuti setiap acara kebaktian dan untuk mengikuti setiap kegiatan yang boleh kami dengar melalui ibadah kami. Tuhan Yesus, berkati kebaktian kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan Yesus berkati juga supaya kami bisa mengikuti ibadah kami dengan sukacita, dengan semangat, dan tidak jalan-jalan, dan tidak sambil makan, dan tidak sambil bermain-main untuk mengikuti ibadah kami. Tuhan Yesus berkati juga untuk teman-teman kami yang apabila sedang ada yang sakit, Engkau sembuhkan supaya bisa berkumpul bersama keluarga, bisa bersukacita mengikuti ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama Engkau, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Halo adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi lagu pembuka, kita juga sudah doa sebelum memulai ibadah.
Sekarang adik-adik, Kakak Audrey mau minta adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama mau bersukacita, kita mau memuji nama Tuhan, kita mau bernyanyi adik-adik. Kita mau bernyanyi lagu Aku Anak Sekolah Minggu. Yuk! Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita selalu. Sehat, kuat, rajin berdoa, setiap hari baca kitab suci. A, aku cinta Yesus. B, bahagia selalu. C, cinta teman-teman. D, damai sejahtera di hati. Kita nyanyi satu kali lagi ya. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita selalu. Sehat, kuat, rajin berdoa, setiap hari baca kitab suci. A, aku cinta Yesus. B, bahagia selalu. C, cinta teman-teman. D, damai sejahtera di hati. Halo adik-adik, Abang membacakan Warta Sekolah Minggu tanggal 20 Februari 2022. 1. Selamat ulang tahun untuk adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberikan adik-adik kesehatan, kepintaran, serta memberkati dalam segala hal. 2. Untuk adik-adik yang sedang sakit, Tuhan Yesus memulihkan, dan bila ada yang berduka, Tuhan memberikan penghiburan. Bila ada adik-adik yang sedang sakit, tolong info ke kakak kelas supaya kakak GSM tahu kondisi adik-adik dan turut mendoakan kesembuhan adik-adik. 3. Kakak-kakak GSM mengundang adik-adik sama untuk berpartisipasi dalam ibadah online sekolah minggu lewat kesaksian pujian. Boleh daftar nama adik-adik yang ingin memberikan kesaksian pujian kepada kakak kelas masing-masing. 4. Untuk adik-adik yang belum ambil kado Natal, silakan menghubungi kakak kelasnya untuk mendapatkan kado Natal. Demikian Warta Sekolah Minggu. Kakak ingatkan adik-adik untuk tetap berdoa, membaca firman Tuhan, dan melakukan yang Tuhan suka. Amin. Oke adik-adik, tiba saatnya sekarang kita akan mendengarkan cerita atau khotbah. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita, kita akan menyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Oke Pak Kiser. Yesus sayang padaku, Alkitab menandaku, walau ku kecil lemah, aku ingin miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku,
Shalom adik-adik, hari ini Kak Joyce akan membawakan firman Tuhan. Nah, sudah siap dengan Alkitabnya ya? Nah, sebelum kita membaca Alkitab, kita mau berdoa dulu supaya Roh Kudus yang memimpin kita sepanjang kita mendengarkan firman Tuhan. Ya. Duduk yang manis, lipat tangannya, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat-Mu yang maha tinggi Bapa. Terima kasih karena Engkau senantiasa menyertai dan memimpin kami dimanapun kami berada di dalam kondisi apapun. Ya Bapa, sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau tuntun hati dan pikiran kami semua satu persatu anak-anak sekolah minggu, supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh mengerti apa yang akan Engkau sampaikan melalui firman-Mu. Tuntunlah kami semua ya Bapa, begitu juga dengan hamba yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah apa yang hamba sampaikan itu boleh seturut dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, kami memohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami. Ampuni kami ya Bapa, agar kami boleh layak di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 15. 1 Tesalonika 5 ayat 15. Nah, dibuka ya. Kakak bacakan ya. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Kakak ulang ya, 1 Tesalonika 5 ayat 15. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Nah, walaupun cuma satu ayat hari ini, tetapi ini ayatnya luar biasa bagus ya, dan maknanya dalam sekali. Nah, adik-adik, surat ini itu ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat di kota Tesalonika ya. Nah, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Tesalonika untuk memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Kenapa? Karena di sana pada saat itu banyak orang-orang Kristen yang mulai goyah imannya, ya. Banyak orang-orang yang tidak suka kepada orang-orang Kristen. Nah, banyak ujian juga dan tantangan yang dihadapi oleh jemaat Kristen mula-mula di kota Tesalonika. Makanya Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Tesalonika. Nah, adik-adik, di sini tadi kan dibilang bahwa perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Nah, kamu tanya nih, pernah nggak kalian itu diperlakukan tidak adil? Atau ada orang yang menyakiti kalian atau berbuat salah kepada kalian? Nah, bagaimana respon adik-adik terhadap hal tersebut? Atau mama papa yang mendampingi adik-adik di kelas TK, bagaimana respon kita menghadapi orang yang sudah jahat sama kita? Ada dua responnya, ya. Yang pertama, kita diam dan membalas dendam, merencanakan untuk membalas perbuatan dia kepada kita, dan atau kita langsung merespon pada saat dia menyakiti kita langsung balas pada saat itu juga. Atau ada yang kedua, yang pertama tadi kan kita diam dan menyimpan dendam, merencanakan sesuatu. Bisa juga kita langsung merespon perbuatan jahat dia, kita langsung balas. Nah, yang kedua ada kita diam tetapi kita juga menegur dan memaafkan. Nah, dua hal ini berbeda, ya. Sudah pasti dong berbeda. Yang satu merespon dengan langsung, yang jahat dengan yang jahat, atau diam dan merencanakan balas dendam. Nah, adik-adik juga para orang tua kami di sini, yang pertama tadi, ya kan, kalau kita membalas dendam berarti kita merencanakan
merencanakan sesuatu, kita pikir kapan ya waktu saya yang tepat untuk membalas perbuatan dia yang jahat kepada saya. Kapan waktu yang tepat saya bisa menyakiti hatinya lagi. Atau pada saat yang bersamaan ketika kita dipukul atau ketika adik-adik disakiti, adik-adik langsung balas, rasain loh gitu. Nah, dua hal ini sama-sama bukan hal yang baik, ya, bukan yang Tuhan Yesus inginkan gitu. Kalau kita merencanakan hal yang jahat, kita merencanakan balas dendam, waktu kita itu terbuang untuk memikirkan kapan ya waktu yang tepat, rencana apa yang harus kita pikirkan. Wah, si iblis makin seneng tuh. Makin banyak bisikan-bisikan si iblis. Nih ya, pada saat ini ya, kan lu udah diginiin, kamu udah dibuat jahat sama dia, kamu buat begini aja supaya dia itu sakit, supaya kamu puas balas dendam sama dia. Nah, iblis semakin gencar tuh ngebisikin seperti itu. Atau pada saat kita disakiti, kita dipukul atau diperlakukan tidak adil, kita langsung membalas, merespon, langsung marah gitu kan ya. Nah, hal itu juga tidak baik. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengontrol emosi kita. Adik-adik, coba kakak mau tanya, siapa yang kalau dipukul sama adik atau abangnya langsung ya balas gitu? Mama, aku gak mau, aku dipukulin sama aku, balas aja gitu. Nah, seperti itu berarti kita tidak mengontrol emosi kita, ya. Terus kalau kita langsung balas apa yang dia udah buat ke kita, hubungan kita sama orang tersebut bisa menjadi tidak baik. Nah, hal-hal seperti ini iblis tuh senangnya luar biasa. Kalau kita memilih merespon hal yang jahat, kita kembalikan yang jahat kepada orang tersebut. Iblis tuh seneng banget. Karena dia menang. Wah, anak Tuhan, saya bisa bisikin untuk menjadi jahat. Nah, atau kita mau pilih yang kedua tadi. Ya, kita diam, tapi kita juga bisa menegur dan kita juga bisa memaafkan. Kak Joyce gimana sih? Masa orang udah jahat sama saya harus diam, saya harus negur dia yang salah, terus saya harus memaafkan lagi. Aduh, Kak Joyce tolong deh. Itu bukan Kak Joyce yang bilang, tapi Tuhan Yesus yang bilang. Tuhan Yesus itu memilih kita, anak-anaknya, untuk menjadi terang. Ya, kalau kita dijahatin sama orang, bukan berarti kita tidak boleh marah, ya. Bukan berarti kita merasa suka kita dijahatin. Bukan, Kak Joyce nggak bilang begitu. Tuhan Yesus juga nggak bilang begitu. Ya, marah adalah wajar. Ya, kalau kita tidak suka, ya kita bilang tidak suka. Tetapi yang Tuhan Yesus mau adalah kita tidak membalas kejahatan orang dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan orang yang sudah dikasih ke kita. Misalnya kita dijahatin sama orang, diperlakukan tidak adil, atau disakiti orang, kita tidak membalasnya dengan kejahatan. Tidak seperti itu, tapi kita membalasnya dengan kebaikan. Lebih nggak mungkin lagi kayaknya, Kak Joyce. Kenapa nggak mungkin? Nah, kenapa nggak mungkin? Kita bisa kok membalas kejahatan dengan kebaikan. Ya, bisa. Kalau kita diperlakukan tidak adil, kita dijahati oleh orang, kita boleh diam dulu. Diam, kita berdoa sama Tuhan. Nggak harus, kita udah langsung dijahatin, kita pergi, kita berdoa. Tidak. Kita diam, kita merenung, Tuhan, kenapa orang ini jahat sama saya? Kenapa dia selalu memperlakukan saya tidak baik? Bantu saya Tuhan Yesus, tolong saya supaya saya bisa menjadi anak-Mu yang terang, supaya saya bisa membalas kejahatan yang Dia sudah berikan, saya membalas kebaikan atas perbuatan jahat dia.
Nah, adik-adik, ya. Di dalam Alkitab itu ada tertulis. Di Lukas 6 ayat 33 dan ayat 35. Kakak baca ya. Lukas 6 ayat 33. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun demikian. Ayat 35. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuat baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab, ya dengarkan ya, ini Tuhan Yesus loh yang bilang, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Nah, Tuhan Yesus bilang seperti itu. Tuhan Yesus baik, Allah baik kepada orang-orang yang baik dan juga kepada orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan juga terhadap orang-orang yang jahat. Kalau Tuhan Yesus demikian, Allah demikian, maka kita anak-anak Tuhan Yesus pun harus bisa demikian. Kita harus bisa menjadi anak-anak terang, menjadi contoh. Nah, menjadi contoh untuk orang-orang di sekitar. Terus apa dampaknya Kak Joyce? Kalau saya udah berbuat baik, saya udah baikin dia jahat terus sama saya, kita baik, dia jahat terus sama saya. Nah, yang pertama adalah kita berdoa sama Tuhan. Kita tidak mungkin melakukan hal itu semua tanpa bantuan Roh Kudus. Ya, kita minta bantuan Roh Kudus supaya menolong kita untuk bisa melakukan hal itu. Ya, susah Kak? Ya susah Kak Joyce juga nggak bilang gampang. Pasti susah, tetapi dengan pertolongan Roh Kudus, yakin kita pasti bisa. Kalau kita berbuat baik kepada semua orang, apalagi kepada orang yang jahat kepada kita, ya di sini dibilang kasihilah musuhmu dan berbuat baik kepada mereka. Ingat, kalau batu saja, kalau kita tetesin air terus, lama-lama batu itu akan bolong, akan melengkung. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang sudah jahat kepada kita, kita minta bantuan Roh Kudus, yakinlah dan berharaplah bahwa orang itu akan berubah sikapnya. Kita mau dia merubah sikap dia, kita mau dia menjadi anak-anak Tuhan Yesus juga, kita mau dia mengenal bahwa Tuhan Yesus itu juga mengasihi dia. Nah, dulu Kak Joyce pernah waktu kita masih sekolah minggu tatap muka, ada seorang anak yang yang bilang kepada Kak Joyce, Kak, aku ini anak nakal, berarti Tuhan Yesus nggak sayang sama aku. Kenapa kamu bilang gitu? Iya karena aku nakal Kak, pasti Tuhan Yesus nggak sayang sama saya. Kakak bilang apa? Tidak. Tuhan Yesus tidak pernah pilih kasih. Tuhan Yesus sayang sama semua orang, sayang dan mengasihi semua ciptaannya. Tetapi apakah kita, anak-anaknya, mau mengasihi Tuhan Yesus, mau mengasihi sesama? Nah, kita coba sama-sama, kita berusaha sama-sama, minta sama Tuhan Yesus, minta sama Roh Kudus supaya menolong kita, menguatkan kita untuk tetap berbuat baik kepada siapa saja, terutama kepada orang-orang yang telah menyakiti kita. Ya, kalau kita sudah meminta bantuan Roh Kudus, biarkan Roh Kudus yang bekerja dan kita berharap dan kita yakini bahwa suatu saat nanti orang yang sudah berlaku jahat kepada kita itu akan berubah sikapnya menjadi orang yang baik, menjadi anak yang manis, anak yang mengasihi Tuhan dan juga sesamanya. Nah, sampai demikian cerita kita, firman Tuhan. Sekarang kita mau minta bantuan
Tuhan Yesus untuk menguatkan kita melakukan firman-Nya. Adik-adik, tutup matanya, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas firman yang telah Engkau berikan pada kami hari ini. Hari ini kami belajar ya Tuhan, bagaimana kami harus mengasihi orang-orang di sekeliling kami, terutama orang-orang yang telah berlaku jahat kepada kami atau memperlakukan kami tidak adil. Ya Tuhan, terkadang kami sedih dan marah atas perlakuan orang-orang tersebut. Namun, pimpin dan ajar kami agar kami bisa memberikan perbuatan yang baik kepada mereka. Kami bisa mengasihi mereka seperti Engkau telah mengasihi kami. Pimpin dan ajar kami ya Tuhan, kuatkan dan mampukan kami agar kami boleh bisa menjadi anak-anak terang, anak-anak yang menjadi contoh bagi lingkungan di sekitar kami. Pimpin kami senantiasa, baik itu di rumah, di sekolah, atau dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan atas berkat dan karunia yang telah Engkau berikan. Hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, Kakak Fe mau membacakan ayat istimewa kita pada minggu hari ini. Adik-adik jangan lupa untuk dihafalkan ya, yang berbunyi dari Roma 12 ayat 17. Roma 12 ayat 17. Isinya adalah janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Kakak ulang sekali lagi ya. Roma 12 ayat 17 yang berbunyi, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Demikian ayat istimewanya pada minggu ini. Adik-adik jangan lupa untuk dihafalkan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Hai, halo adik-adikku terkasih dalam Tuhan Yesus. Kreativitas hari ini apa ya? Kalau kemarin sudah buat bunga ya, yang memiliki kelopak yang ada tulisannya apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita dari kita kecil hingga besar nanti. Kalau sekarang adik-adik kan sudah dengar firman dari Kakak Joyce ya, yang mengatakan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Atau sudah dengar juga ayat emas dari Kak Valen, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah yang baik, lakukanlah yang baik bagi semua orang. Nah, itu juga kreativitas kali ini. Tips buat adik-adik yang imut-imut dari TK sampai kelas 3-4, yaitu kalau ada orang yang melakukan kejahatan buat kita, jangan dibalas. Tapi tips dari Kak Desta, ketika orang melakukan kejahatan, kita memberikan kebaikan. Kebaikannya apa ya Kak Desta? Salah satu kebaikannya yaitu berbagi, yaitu memberikan kue untuk orang tersayang. Memberikan kue ini bisa kita kasih untuk adik, untuk mama, untuk papa, untuk teman-teman ya, untuk orang yang sudah jahat sama kita. Misalkan nih kakak mukul kita, jangan dibalas, tapi kita kasih kue buat kakak di rumah. Wow, kuenya buatnya gampang loh. Kita tidak perlu memasak
kuenya ya. Kue ini tuh cantik kan? Kue ini dari bahannya gampang banget adik-adik. Bahannya mudah dan bahannya murah. Bahannya apa ya? Oreo dan susu. Hanya 2 ini saja. Wow, mudah ya. Untuk cara buatnya kita saksikan video berikut ini. Desta yakin dan percaya adik-adik di rumah dengan papa, dengan mama, dengan kakak pasti buatnya lebih bagus dari Kak Desta. Dan kita bisa sambil minum susu atau minum teh makan Oreo ini sambil nonton TV. Aduh, senangnya tertawa bersama, berkumpul bersama keluarga dengan Oreo ini. Oke, siap? Koki-kokiku terkasih dalam Tuhan Yesus, selamat mengerjakan kreativitas. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Adik-adik, kini saatnya kita mengumpulkan persembahan. Satu ayat kita baca bersama sebagai bahan renungan sebelum kita memberikan persembahan adalah dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sekarang kita buka Kidung Jemaat dari nomor 362. Suaramu, ku merindukan datang mendekat dan diraih. Oh
oleh kasih karunia, hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Sudah selesai ibadah kita hari ini. Kita mau tutup ibadah kita hari ini dengan doa. Ya, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah bernyanyi, sudah mengumpulkan kreativitas. Terima kasih. Ayat hafalannya jangan lupa dihafalkan ya. Nah, kita mau tutup ibadah kita hari ini. Kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah pimpin dan sertai kami di dalam ibadah kami hari ini. Tuhan, biarlah apa yang kami sudah dengarkan tadi, firman-Mu, itu boleh menjadi pegangan di dalam kehidupan kami sehari-hari, baik itu di sekolah, di rumah, atau dimanapun kami berada. Ya Tuhan, sertai kami juga ketika kami saat ini kembali menjalani sekolah online. Pimpin kami agar kami boleh memiliki konsentrasi, kami boleh serius dalam mendengarkan guru kami di dalam di dalam sekolah online kami. Sertai juga guru dan teman-teman kami yang bersama-sama sekolah online. Berkati juga kedua orang tua kami yang senantiasa mendampingi kami pada saat kami sekolah online. Berikan mereka juga rezeki, kesehatan, dan juga kesabaran ya Tuhan, agar orang tua kami juga boleh membimbing dan mendidik kami seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, di minggu-minggu ini banyak di antara kami yang terpapar COVID lagi. Kami tahu banyak teman-teman, saudara, atau jemaat HKBP Kebayoran Lama yang sakit lagi. Namun kami percaya Engkau akan menyembuhkan mereka, Engkau akan memulihkan mereka, sehingga mereka boleh berkumpul dengan keluarga mereka masing-masing. Begitu juga dengan keluarga kami, jika ada yang sakit, Engkau boleh pulihkan supaya kami boleh berkumpul dan bersuka cita serta mengucap syukur atas berkat-Mu. Ya Tuhan, sertai dan pimpin kami semua hari lepas hari. Lindungi kami ketika kami harus keluar rumah. Biarkanlah kami juga boleh menjalani protokol kesehatan sehingga kami boleh melindungi orang-orang yang kami sayangi. Tuhan, kami memohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami. Ampuni kami ya Tuhan, agar kami boleh layak di hadapan-Mu. Terima kasih atas setiap berkat dan karunia yang Engkau berikan. Hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Kami ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sudah selesai? Rapikan Alkitab dan bukunya, disimpan di tempat yang semula. Nah, adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Shalom.